Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dewa Pranata dari kelas 5A1 MSDM mau mempresentasikan materi tentang manajemen risiko. Risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dengan pemberdayaan sumber daya. Strateginya bisa berupa memindahkan risiko, menghindari, atau mengurangi risiko. Tujuan manajemen risiko ada tiga. Salah satunya yaitu mengurangi risiko yang mungkin akan muncul sesuai bidang yang dipilihnya. Yang kedua, terpenting dapat diterima oleh masyarakat atau pekerja. Yang ketiga, di sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia maupun organisasi. Pengertian risiko menurut Arthur dan Richard MH adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Menurut Soekarto, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Menurut Herman Darmawi, risiko adalah probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Sumber atau penyebab timbulnya risiko internal yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri seperti kecelakaan kerja dan mismanagement. Yang kedua, risiko eksternal yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan seperti risiko pencurian dan persaingan. Suatu proses mengidentifikasikan, mengukur risiko, serta membentuk strategi yang mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen risiko mencakup kegiatan perencanaan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi atau mengevaluasi program penanggulangan risiko. Tahap dalam manajemen risiko ada identifikasi risiko, analisis risiko, pengelolaan risiko, implementasi manajemen risiko, dan monitoring. Pentingnya manajemen risiko yaitu dapat mengetahui atau metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang merugikan. Yang kedua, dapat menjadi manajer risiko yang profesional dari perusahaan dan dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya sehari-hari. Sumbangan manajemen risiko bagi perusahaan yaitu menimbulkan keyakinan kepada pimpinan sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan untuk menganalisis dan menyimpulkan spekulatif yang tidak dapat dihindari. Yang kedua, dapat mengurangi keraguan-keraguan dalam pengambilan keputusan yang dapat mendatangkan keuntungan. Yang ketiga, akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari pihak yang terkait. Ini contoh sumbangan manajemen risiko bagi keluarga. Salah satunya yaitu melindungi keluarga dari kerugian yang parah sebagai akibat terjadinya peristiwa yang merugikan. Bagi masyarakat, penanggulangan yang baik terhadap kemungkinan terjadinya pemogokan buruh akan menghindari masyarakat di sekitar perusahaan akibat pemogokan. Yang kedua, pengelolaan limbah yang baik untuk menghindari pencemaran lingkungan akan ikut memelihara ketentraman kehidupan masyarakat sekitar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.